Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis mulai. Ya, ya saya Muhammad Arsyad Ma'arif, NIM 145 akan memaparkan materi tentang pasar dan harga. Ya, pembahasan kali ini terdiri dari mekanisme penentuan harga, yang kedua Al-Ghazali, keseimbangan penawaran dan permintaan. Latar belakang penentuan harga dan mekanisme pasar. Dasar dari pengembangan ilmu ekonomi mikro tidak terlepas dari penentuan tingkat harga yang didefinisikan dari proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar itu terbentuk dari perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran. Ya, ini mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga. Ya, seperti di slide pertama tadi yang menentukan harga. Yang selanjutnya pemikiran Al-Ghazali tentang mekanisme pasar. Menurut Al-Ghazali, mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga yang di dalamnya prosesnya terdapat dipengaruhi oleh sebagian hal dari berikut di antaranya: satu, permintaan dan penawaran; yang kedua, distribusi; yang ketiga, kebijakan pemerintah; yang keempat, pekerja; yang kelima, uang; yang keenam, pajak; yang ketujuh adalah keamanan. Selanjutnya, teori harga. Teori harga digunakan untuk menganalisa komposisi dan alokasi produk dan sumber-sumber atau input barang mempunyai harga disebabkan dua alasan. Yang pertama itu dibutuhkan manusia. Yang kedua, ketersediaan barang terbatas atau langka, seperti halnya emas itu ya termasuk. Oleh karena itu, harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ya, objek ilmu ekonomi. Yang pertama itu konsumen atau pembeli. Konsumen itu ya yang membeli atau menggunakan jasa dari produksi produsen. Nah, yang kedua itu produsen. Produsen itu yang menghasilkan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, yang selanjutnya itu ada pemerintah. Pemerintah itu yang membuat kebijakan atau yang membuat kebijakan fiskal dan moneter, yaitu yang menentukan pajak, yang yaitu ya pemerintah itu tugasnya hanya membuat kebijakan. Yang selanjutnya ada sejarah ekonom di Eropa. Yang pertama ada pedagang keliling. Pedagang keliling itu orang-orang yang orang-orang ini adalah rombongan kecil orang bersenjata yang menjelajahi jalan-jalan abad pertengahan. Pemimpin, tentara, dan akhirnya khalifah-khalifah yang membawa barang di dalam karung goni mereka. Terdapat barang-barang yang dibawanya. Mereka menempuh perjalanan yang jauh sepanjang benua Eropa. Yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi itu salah satu akibat sampingan yang penting dari pandangan keliling ini adalah terjadinya arus urbanisasi yang lambat dalam abad pertengahan yang menyebabkan timbulnya kota-kota baru. Yang ketiga itu perang salib ya. Perang salib itu menyebabkan terjadinya hubungan antara dua dunia yang sangat berlainan. Dunia yang satu adalah masyarakat Eropa yang lamban, enggan terhadap perdagangan, dan pendapat yang naif tentang dunia usaha. Sedangkan pada pihak lain dijumpai masyarakat Bizantium yang gemerlapan dengan vitalitas perkotaannya. Yang selanjutnya perubahan suasana kehidupan beragama. Ada tenaga pendobrak yang kuat tetapi tidak terlihat yang mengaruhi atas kehidupan intelektual.
kepercayaan, dan sikap masyarakat Eropa. Salah satu yang amat penting adalah perubahan dalam suasana kehidupan agama, yaitu yang selanjutnya pemikiran pasar, pemikiran ilmu muslim antara permintaan dan penawaran. Pemikiran pada zaman Nabi mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap barang komoditas ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. Apabila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, dan apabila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Seperti halnya saat sayuran cabai itu sedikit, ya itu harga akan naik di pasaran, dan ketika barang cabai itu mulai banyak di pasaran, ya harga itu akan turun. Ya, selanjutnya itu ada teori penawaran. Teori penawaran itu jika harga jual barang per unit naik, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut naik. Lalu jika harga per unit turun, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain jenis, biaya produksi, teknologi, pajak, iklim, dan tujuan produksi. Yang selanjutnya, teori permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Pada hakikatnya, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga produk per unit mengalami kenaikan, akan menyebabkan jumlah produk yang diminta mengalami penurunan. Dan jika harga produk per unit turun dari harga semula, berarti jumlah produk yang diminta akan mengalami peningkatan. Dengan kata lain, permintaan berbanding berbalik dengan harga. Ya, menurut Al-Ghazali, keseimbangan penawaran dan permintaan. Al-Ghazali menjabarkan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran dalam pasar tersebut. Ya, di sini ada kurva penawaran menurut Al-Ghazali naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjual pada harga yang lebih murah. Ya, misalnya jika harga di P1, nah maka permintaan ada di QD1. Nah, jika harga diturunkan menjadi P, ya permintaannya akan naik menjadi Q. Nah, untuk selanjutnya seperti harga cabai tadi, ya. Harga cabai tadi misal per kilonya 50.000, ya permintaannya ada di D1 misalnya 10, ya. Nah, jika harga diturunkan menjadi P atau 40.000, nah permintaan akan meningkat menjadi 15, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya kurva permintaan, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Harga dapat diturunkan
dengan mengurangi permintaan. Ya ketika misalnya apa ya? Misalnya handphone itu ketika harganya ya bisa. Selanjutnya kurva permintaan. Ya contohnya itu ketika harga beras tinggi, para petani akan cenderung memproduksi lebih banyak beras karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya jika harga beras rendah, mungkin akan mengurangi produksinya, keuntungannya di bawah tidak sebanding. Ya misalnya ketika permintaannya meningkat di Q1, maka maka petani akan menaikkan harganya menjadi ketika harga barang meningkat. Hancur. Ya, yang selanjutnya yang selanjutnya alur pembentukan kurva permintaan dan penawaran itu seperti ini ya, teman-teman. Kesimpulannya, mekanisme penentuan harga pasar adalah proses di mana harga dan kuantitas barang atau jasa ditentukan berdasarkan interaksi antara penawaran atau produsen dan permintaan itu konsumen. Menurut Al-Ghazali, keseimbangan penawaran dan permintaan harus dijaga melalui prinsip keadilan dan etika perdagangan. Pasar yang adil akan mencapai keseimbangan secara alami selama tidak ada intervensi yang merugikan dan semua pihak tidak sesuai dengan norma moral Islam. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.